Bismillahirrahmanirrahim. Kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Ada salah seorang tabi'in namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Ini khalifahnya di zaman dahulu. Menjelang wafat, dia panggil ajudannya namanya Roja bin Haywah. Roja ini tabi'in juga. Singkatnya dia bilang, "Roja, tolong kasih saya pendapat kalau menurutmu siapa yang cocok untuk jadi pengganti saya. Kalau Anda maunya siapa?" Dia bilang, "Kalau saya itu maunya anak saya yang laki-laki yang lagi pergi jihad itu." Roja bilang, "Masalahnya dia pergi jihad, kita tidak tahu dia itu masih hidup atau enggak. Kalau ada telepon, ada WA, atau ada Instagram, kita bisa lihat statusnya. Kalau masih update, berarti masih hidup." Nyata. Masalahnya di zaman dahulu kan nggak ada alat komunikasi seperti itu. Bagaimana Anda mau mewakilkan dan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada orang yang tidak tahu apakah masih hidup atau tidak? Oke, kalau gitu anakku aja yang kecil. Kata Roja, kalau yang masih kecil, kita tidak tahu dia besar jadi kayak apa. Sedangkan tampuk kekuasaan mau diserahkan sekarang. Masa kepada anak kecil? Kalau gitu si Anu. Kalau gitu si Anu. Roja ini selalu tapi gini. Ketika ditanya terus, kalau ini gimana? Kalau ini begini, bagaimana? Roja selalu bilang tapi. Sampai disebutkan satu nama. Bagaimana kalau Umar bin Abdul Aziz? Maka Roja bilang, kalau Umar, orangnya Masya Allah ini, Masya Allah itu. Jadi kamu setuju? Kalau Umar, saya setuju. Katanya Sulaiman bin Abdul Malik. Tapi saya punya saudara. Saya punya saudara laki-laki banyak. Di antaranya Hisham bin Abdul Malik. Siapa yang saya kasih kira-kira? Roja bilang, menurut saya, Umar nama satu, nama pertama. Nanti kalau Umar tidak bisa menjalankan kekuasaannya, digantikan oleh saudaramu yang lain. Dia bilang, catat Roja, bikinkan kertas keputusannya. Ditulis, pengganti khalifah bila dia meninggal adalah Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian dipanggillah polisi dan para rakyat ya. Kata Roja seperti ini, di tanganku ada satu keputusan khalifah yang kalian wajib untuk berbaiat siapapun menjadi penggantinya yang ada di kertas ini. Ya, kenapa hadir polisi? Siapa yang tidak mau baiat ditangkap polisi. Maka semuanya baiat. Setelah semuanya baiat, tinggal dua orang. Umar bin Abdul Aziz, Hisham bin Abdul Malik. Keduanya datang kepada Roja. Umar bin Abdul Aziz bilang begini, "Wahai Roja, beritahukan kepadaku siapa yang namanya ada di kertas itu. Kalau seandainya namanya namaku, mumpung Sulaiman masih hidup, aku meminta untuk diganti, jangan namaku." Kata Roja, "Saya tidak akan beritahu." Pulang Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan kecewa karena nggak dikasih tahu. Datang satu lagi, siapa tadi? Hisham bin Abdul Malik. "Wahai Roja, tolong beritahukan kepadaku siapa yang namanya ada di kertas itu. Kalau namanya bukan namaku, mumpung Sulaiman masih hidup, mau ku suruh ganti agar namaku." Roja bilang, "Saya tidak akan kasih tahu." Hisham pulang kecewa karena nggak tahu. Meninggal Sulaiman. Maka Roja panggil kembali, "Hayo kalian kembali lagi." Datang polisi. Sulaiman telah wafat dan kalian pernah berbaiat untuk berbaiat kepada siapapun yang namanya ada di dalam kertas ini. Yang menjadi pengganti khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bilang, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Hisham bilang, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Karena Umar yang terpilih, jadi dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hisham tidak terpilih, maka Hisham juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, adakah di zaman pemilu sekarang ini 2024 orang bilang jangan namaku? Atau semua orang bilang tolong pilih saya? Amanah, merakyat, apa? Religius. Tidak ada orang seperti Umar bin Abdul Aziz di zaman sekarang. Semua orang mau jadi penguasa. Maka kita kalau baca salafus saleh profilnya, kita akan semakin cinta. Kenapa begitu? Ya karena begitulah kita dituntunkan dalam beragama, dalam manhaj salaf. Memang beragama itu kalau kita ngikuti salafus saleh enak. Kita tidak mikir ribut dan kekuasaan. Sedangkan orang-orang yang tidak punya keikatan hati dengan salafus saleh, maka di hari-hari ini mereka adalah orang-orang ribut dan kekuasaan. Bahkan dai-dainya pun nanti Jumatan, khutbah Jumat isinya kekuasaan. Nanti kadang-kadang meskipun tidak langsung nyebut nomor satu, tapi ada aja nanti di pelintir-pelintir dikit sehingga nanti mengarahkan kepada nomor dua. Nomor satu. Atau kalau dia sukanya nomor dua, dipelintir-pelintir ke arah nomor dua. Termasuk juga yang suka dengan nomor tiga, tapi tentu yang dia sukai biasanya kalau dai tentu yang cawapresnya. Karena yang dianggap agamis adalah yang cawapresnya.